Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaid. Eh, Kami bertiga, eh, saya sendiri Ahmad Fawaid. Yang kedua teman saya Abdul Muiz. Dan ketiga Muhammad Ilham. Di sini kami memenuhi tugas untuk membuat video untuk mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Langsung saja ya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang media yang diproyeksikan. Nah, di sini ada langkah pertama adalah PowerPoint sebagai media yang diproyeksikan. Nah, di sini beragam media dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Salah satu ragam media kerap digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar adalah media yang diproyeksikan. Media ini mengalami perkembangan mulai dari bermedia overhead, transparansi, opaque, slide, dan film strip sampai aplikasi perangkat lunak yang dipakai adalah Microsoft PowerPoint. Nah, di sini PowerPoint di sini mempunyai potensi ya sebagai media pembelajaran. Nah, program aplikasi PowerPoint ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kegiatan presentasi. Nah, di sini potensi untuk PowerPoint ini ada 3 macam ya. Yang pertama efektif, yang kedua efisien, yang ketiga menarik. Nah, di sini juga ada ya potensi yang dimiliki selain yang 3 tersebut ya. Di sini ada 5 macam potensi yang dimiliki oleh PowerPoint. Yang pertama penggunaan teks, yang kedua penggunaan warna, penggunaan gambar atau grafik ya, penggunaan video, penggunaan efek visual. Nanti penjelasannya ada yang kita share nanti di kolom Microsoft Word dan PPT. Nah, di sini ada juga ya, ada juga tips yang untuk membuat PowerPoint. Nah, yang pertama adalah menggunakan ukuran huruf yang memadai untuk dibaca. Nah, jika kalian ingin membuat PowerPoint ya, menurut saya itu ya, jika membuat atau huruf font ya untuk bisa dibaca oleh pemirsa, maka menggunakan ukuran huruf yang memadai untuk dibaca. Nah, yang kedua di sini menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Nah, kebanyakan ya sekarang masih banyak golongan orang awam. Nah, jika fontnya kita itu di model ini kayak itu, maka tidak akan membuat pemirsa jadi jelas membacanya. Nah, saya sarankan menggunakan jenis huruf font yang mudah dibaca. Nah, yang ketiga menggunakan ilustrasi gambar yang relevan. Nah, di sini cara menggunakan ilustrasi gambar yang relevan ini tersebut adalah ya, jika ingin menambahkan sebuah gambar ya, contohnya menampilkan sebuah gambar tentang Jokowi contohnya. Nah, maka gambar tentang penjelasan Jokowi tersebut harus jelas ya, maka itu akan bisa membuat pemirsa lebih teliti. Yang keempat ya, menggunakan foto dan clip art yang menarik. Nah, di sini ya, jika ingin membuat pemirsa tersebut lebih senang ya belajar PowerPoint ya, maka kita itu mengantisipasi membuat sebuah foto ya atau clip art yang menarik. Nah,
Modelnya itu sudah terserah kalian semua, sudah pakai model apa kek, yang penting itu bisa menarik perhatian para pemirsa. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan kontras antara warna huruf dengan latar belakang. Nah, jika kita ya membuat sebuah PPT itu harus menyesuaikan dengan latar belakang ya. Jika latar belakangnya putih, maka otomatis hurufnya itu hitam ya, biar nanti jelas. Jangan dikasih putih, nah nanti membuat pemirsa tidak jelas membacanya. Nah, jika di belakang hitam backgroundnya, maka tulisnya itu harus putih biar saling sinkronisasi ya. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Jika ada salah kata atau tutur kata, ya, saya mohon maaf yang tidak batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk penjelasan yang kedua maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nama saya Abdul Muiz akan menerangkan atau meneruskan keterangan di atas, yaitu oleh Ahmad Faid. Di sini ada ragam tayangan media yang diproyeksikan, di mana kalau kita presentasi yang menggunakan media yang diproyeksikan dapat berhasil apabila memenuhi beberapa indikator, di mana indikator di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan pemirsa dan memungkinkan siswa menerima sikap positif yang dipelajari. Yang kedua, memotivasi pemirsa untuk memahami pengetahuan dan keterampilan yang dikomunikasikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dipresentasikan lebih lama. Yang keempat yaitu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari setelah presentasi. Di mana tujuan pemanfaatan media yang diproyeksikan atau projected media selain untuk menarik perhatian pemirsa, juga untuk memperjelas konsep-konsep yang ditayangkan di layar atau di scan. Beragam bentuk tayangan dapat digunakan agar dapat menarik perhatian pemirsa terhadap informasi dan pengetahuan yang dikomunikasikan. Selain itu, bentuk tayangan tersebut juga digunakan untuk memudahkan pemirsa dalam memahami konsep-konsep yang ditayangkan di dalamnya. Maka dari itu, untuk dapat menciptakan presentasi yang dapat mencapai indikator keberhasilan seperti yang dikemukakan di atas, seorang presenter perlu mendesain dan memanfaatkan media yang diproyeksikan secara efektif sebagai sarana pendukung aktivitas presentasi. Presenter harus mampu menciptakan aktivitas komunikasi visual yang dapat memanfaatkan secara efektif pada waktu melakukan presentasi. Maka dari itu, komunikasi visual adalah aktivitas penyampaian peran dan informasi kepada pemirsa dengan menggunakan unsur gambar dalam melakukan komunikasi visual. Penyaji atau presenter memanfaatkan gambar atau visual agar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikomunikasikan dapat menarik minat serta perhatian pemirsa. Selain itu, penggunaan unsur gambar dapat memperjelas pemahaman pemirsa terhadap informasi dan pengetahuan yang disampaikan. Dalam mendesain pengetahuan atau pengembangan bahan presentasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, Anda sebagai presenter dapat menggunakan unsur teks, gambar, dan video
Program PowerPoint saat ini merupakan ragam media yang paling banyak digunakan untuk keperluan presentasi seperti dalam rapat, aktivitas pembelajaran, dan pelatihan. Di sini ada model desain pembelajaran ARCS, di mana model desain pembelajaran ARCS ini yang dikemukakan oleh John dapat digunakan sebagai informasi agar kita dapat menciptakan program presentasi yang efektif. Dengan memanfaatkan media PowerPoint, setelah ARCS dalam model desain pembelajaran yang diumumkan oleh John merupakan singkatan. Yang pertama yaitu attention, yang kedua relevant, yang ketiga confident, yang kelima satisfaction. Baik, ini dari kami. Untuk teman-teman bisa baca sendiri nanti di makalah atau di tag yang kami kirim untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya. Dari kami mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, kurang tersusun. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari penjelasan Abdul Muiz ya. Pada umumnya medium CRUD dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama chat organisasi, yang kedua chat klasifikasi, yang ketiga timeline, dan yang keempat flow chat, yang kelima tabulator chat. Nah, chat organisasi dikenal juga dengan istilah lain yaitu organigram. Chat ini menggambarkan saling keterkaitan dan hierarki antara seluruh unit dan subunit yang terdapat dalam sebuah organisasi. Chat klasifikasi atau classification chat, hampir semua organogram chat ini digunakan untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan objek peristiwa yang spesies. Yang kedua, timeliness chart atau garis waktu merupakan jenis chart yang berisi informasi numerik yang berupa data berisi angka-angka. Dalam tabel ini, data dan informasi disajikan dalam bentuk kolom, baris, dan diagram yang dirancang dengan baik atau dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi melalui unsur gambar atau visual. Pesan-pesan verbal harus dapat mendukung unsur visual, namun bukan sebaliknya, memiliki kemampuan dalam menjelaskan suatu konsep. Nah, selanjutnya adalah kartun ya. Kartun adalah merupakan sebuah format bahan grafis yang paling populer sebagai suatu medium komunikasi. Medium kartun dapat didefinisikan sebagai gambar atau karikatur yang mampu memberi informasi tentang orang, tokoh, dan juga peristiwa aktual. Medium kartun sering diterbitkan dalam media cetak seperti koran bahan periodik dan buku. Kartun biasanya berisi informasi aktual tentang tokoh ke medium komunikasi yang sudah dimengerti oleh pemirsa. Medium ini seringkali digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat lucu tanpa mengurangi maksud dan tujuan informasi dan pengetahuan yang ingin disampaikan. Kartun dapat menunjukkan waktu terjadi suatu peristiwa secara komprehensif. Selanjutnya, video. Ragam video dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pada semua substansi atau materi pembelajaran. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat mempunyai pengaruh terhadap format cara menggunakan video sebagai sebuah medium pembelajaran. Teknologi digital berkembang cepat dalam memungkinkan hal pemutar audio,
File video player menjadi berukuran kecil dan bersifat portable. Merekam video saat ini dapat diputar pada alat atau sarana portable. Gadget yang kita gunakan sehari. Cuplikan merekam tersebut saat ini dapat diintegrasikan ditampilkan dalam program aplikasi PowerPoint sebagai sebuah medium pembelajaran. Mungkin itu cukup penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata salah kata, saya mohon maaf yang tidak batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.